Semoga yang lagi dengerin cerita singkat ini selalu diberi rezeki yang berkah dan kesehatan yang nyata. Amin. Kenalin, namaku Reza, umur 29 tahun. Aku kerja di pabrik besi di Taiwan. Malam itu aku baru aja pulang dari shift sore. Badan rasanya pegal-pegel, keringat masih lengket, tapi ya udah biasalah. Hidup di rantau memang keras, tapi demi keluarga di kampung, semua harus dijalanin. Pas lagi duduk sebentar buka HP, tiba-tiba ada pesan dari Hana, teman dekatku di sini. Dia kerja jadi pembantu rumah tangga. Dan kebetulan malam itu lagi senggang karena majikannya pergi keluar. Zah, kalau ada waktu, mampir ke kontrakan aku ya. Sepi banget, pengen ada temen ngobrol. Tulis Hana di chat. Aku baca pesannya sambil senyum kecil. Entah kenapa, rasa capek yang tadi bikin pundak berat langsung agak reda. Aku pun balas, "Oke, nanti aku bawain makanan. Biar kita makan bareng sekalian nemenin kamu." Malam itu, aku mampir ke kontrakan Hana. Bawa roti panggang sama termos isi coklat hangat yang aku beli di jalan. Begitu aku sampai, Hana nyambut di depan pintu dengan wajah sumringah. "Wah, beneran bawain makanan, Zah. Aku kira cuma bercanda," katanya sambil ketawa kecil. Aku ngakak. "Ya masa iya aku bohong? Kan kamu bilang sepi." "Ya udah, sekalian aku bawa bekal buat kita berdua." Kami masuk ke kontrakan sederhana itu. Ruangannya kecil, tapi rapi banget. Hana nyiapin piring, aku buka bungkusan roti. Kami duduk di meja, suasana langsung cair. Obrolan ngalir ke sana-sini. Mulai dari pekerjaan, cerita lucu di pabrik, sampai hal-hal receh yang bikin ketawa bareng. Aku tuh ya Zah, kadang suka kangen masakan rumah. Di sini sih makan cukup, tapi rasanya beda banget, kata Hana sambil menggigit roti. Aku angguk. Iya aku juga, kadang kangen sama sambil buatan emak. Kalau makan di sini rasanya hambar aja. Kami ketawa, lalu aku sengaja sodorin roti ke arah mulutnya. Coba, ini enak, roti coklat spesial buat kamu. Hana ketawa sambil nutup mulut. Kamu tuh kayak anak kecil aja. Tapi ya udah deh, aku cobain. Dia makan, lalu ketawa lagi. Lumayan juga, ternyata kamu pintar pilih makanan. Aku senyum. Ya jelas lah, kalau nggak enak, masa aku kasih kamu? Suasana makin hangat. Tangan kami sesekali nggak sengaja bersentuhan pas ambil gelas atau piring. Rasanya aneh, deg-degan, tapi bikin nyaman. Hening sebentar, lalu aku nyeletuk pelan. Han, kadang aku betah kerja di Taiwan tuh ya, karena ada kamu. Hana langsung terdiam, wajahnya merah. Dia senyum malu lalu menunduk. Iya, aku juga seneng ada kamu Zah, jadi nggak terlalu ngerasa sendirian. Kami lanjut ngobrol sampai larut. Hana cerita tentang ibunya di kampung, aku cerita soal adik yang masih sekolah. Obrolannya sederhana, tapi bikin hati enteng banget. Angin malam masuk dari jendela, bikin udara agak dingin. Hana otomatis narik selimut tipis, tapi aku refleks lepas jaket kerja dan nyamperin ke bahunya. Biar nggak kedinginan. Hana tersenyum kecil, lalu bilang pelan, "Makasih ya Zah, perhatian banget sih." Ja, kalau makan roti doang kayaknya kurang kenyang deh. Gimana kalau kita bikin mie instan aja bareng? Lebih seru kan? Katanya sambil angkat alis. Aku ketawa kecil. Ya udah, boleh banget. Kamu masak airnya, aku siapin bumbunya. Kami jalan bareng ke dapur kontrakan Hana. Dapur kecil tapi cukup nyaman. Wajan, panci, sama piring ditaruh rapi di rak sederhana. Aku ambil 2 bungkus mie, sementara Hana nyalakan kompor. Suara air mendidih mulai terdengar. Hana berdiri sambil aduk-aduk panci, aku duduk di kursi kecil sambil buka bungkus bumbu. "Eja, kamu biasanya kalau masak mie sukanya kuah banyak atau kuah dikit?" tanya Hana, senyum jahil. "Kalau capek kerja kayak gini, kuah banyak biar seruputnya puas," jawabku sambil tuangin bumbu ke mangkok.
Iya juga sih. Aku juga gitu. Kayak berasa lebih nikmat gitu kalau kuahnya banyak. Air udah mendidih, mie pun masuk. Hana aduk pelan-pelan sambil sesekali ngelempar tatapan ke aku. Aku balas dengan senyum kecil. Rasanya hangat aja suasananya. Eja, bayangin deh. Kalau kita di Indonesia, makan mie kayak gini pasti udah rame banget sama teman-teman kontrakan, kata Hana. Aku ngangguk. Iya, bener. Tapi ya nggak apa-apa. Di sini kan kita punya cerita sendiri. Makan mie tengah malam di kontrakan Taiwan. Nggak lama mie matang. Hana tuang ke mangkok. Aku langsung kasih taburan bawang goreng yang tadi aku beli di minimarket. Wah, lengkap banget. Kamu emang paling tahu cara bikin suasana jadi enak, Zah. Ucap Hana sambil nyodorin mangkok ke aku. Kami duduk di lantai. Meja kecil di depan kami jadi alas. Suasana hening sebentar. Cuma suara sendok sama seruputan mie. Tapi haninya enak, nggak bikin canggung. Aku seneng banget kamu datang, Jah. Kalau nggak, malam ini sepi banget, kata Hana pelan sambil menatapku. Aku senyum. Aku juga senang bisa nemenin kamu. Kadang hal sederhana gini justru bikin hati tenang ya kan? Hana mencoba pura-pura cuek, tapi pipinya ulah kelihatan memerah. Reza ngeliat itu malah makin jahil. Han, serius deh, kamu tuh cocok banget jadi istri pedagang sukses. Aku bayangin aja kamu sibuk masak di dapur. Terus aku pulang dari bengkel, langsung disambut sama aroma masakan kamu. Wah, damai banget hidupnya, ucap Reza sambil nyengir. Hana langsung melotot, tangannya nyubit pelan lengan Reza. Ya ampun Zah, jangan suka ngomong sembarangan bikin malu aja, katanya sambil ketawa, tapi jelas wajahnya nggak bisa nutupin rasa malu, bercampur senang. Reza ngakak. Lah, emang salah ya kalau aku serius? Hana buru-buru bangkit, pura-pura merapikan mangkuk mie di meja. Aduh, udah aku nggak kuat kalau kamu mulai romantis gitu. Bisa salah tingkah aku nanti. Reza masih sempat nyeletuk. Ya udah, biar aku aja yang serius. Kamu tinggal nerima aja. Hana makin salah tingkah, menutupi wajah dengan tangan. Zah, sumpah ya, jangan bikin aku ketawa mulu. Nanti tetangga kontrakan nyangka aneh-aneh lagi kalau dengar kita. Tapi dalam hati, Hana nggak bisa bohong. Ucapan Reza, meski dia coba anggap ledekan, nyatanya bikin jantungnya berdegup kencang. Ada rasa hangat yang pelan-pelan tumbuh, lebih dari sekedar teman ngobrol malam itu. Ya, kalau nggak serius, aku pulang aja lah. Ucap Reza pura-pura cemberut sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Hana spontan panik, langsung menahan lengannya. Jangan pulang dulu deh, Zah. Aku masih butuh temen ngobrol, sumpah. Kalau kamu pulang sekarang, aku sendirian lagi dong. Reza menoleh, melihat wajah Hana yang setengah merengek. Dia nggak bisa nahan tawa. Ih, baru kali ini aku lihat Hana kayak gini. Biasanya sok cuek, sok kuat. Sekarang malah kayak anak kecil nggak mau ditinggalin. Hana langsung manyun, tangannya melipat di dada. Zah, jangan diledekin dong, aku serius loh. Reza masih ngakak. Lalu pelan-pelan ada bicaranya jadi lembut. Ya udah, aku nggak pulang kok. Aku di sini aja nemenin kamu. Santai, aku ngerti kok. Kadang emang butuh temen buat ngobrol. Hana akhirnya senyum kecil, lega. Nah gitu dong. Aku kan jarang ada waktu bebas kayak gini. Biasanya kerja terus, bangun pagi, tidur malam, tenaga udah habis. Malam ini tuh rasanya beda. Bisa ngobrol tanpa mikirin kerjaan. Iya, aku ngerti banget. Hidup di sini kadang bikin capek bukan cuma badan, tapi juga pikiran. Tapi kalau ada yang nemenin kayak gini, capeknya hilang. Kayak ada energi baru. Hana ketawa kecil. Kamu tuh pinter banget ngomong, Zah. Kadang aku bingung, ini kamu serius? Apa lagi-lagi ngegombal? Reza mendekat sedikit, pura-pura berbisik. Kamu mau aku serius? Apa pura-pura? Ih, Zah, jangan bikin aku malu lah. Aku nggak bisa nanggepin kalau kamu mulai aneh-aneh gitu. Reza ngakak lagi. Padahal aku cuma nanya. Tapi serius ya, An. Aku tuh betah di Taiwan bukan cuma karena kerjaan. Ada kamu juga yang bikin hari-hariku nggak terasa sepi. Hana terdiam sebentar, lalu senyum tipis. Zah, kadang aku ngerasa sama. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah sering banget nangis sendirian di kontrakan. Tapi karena ada kamu, aku bisa lebih kuat.
Obrolan mereka terus ngalir ringan. Dari mimpi Hana pengen bangun rumah kecil di kampung buat ibunya, sampai cita-cita Reza yang ingin buka bengkel motor sendiri kalau pulang nanti. Mereka saling lempar candaan, saling support, bahkan ketawa gara-gara hal sepele kayak mie yang hampir gosong karena lupa diaduk. Malam itu kontrakan Hana terasa hangat, bukan karena mie atau coklat, tapi karena tawa dan percakapan sederhana yang ternyata berarti banget. Ada perasaan nyaman yang gak perlu diucapin terlalu banyak, cukup dengan kebersamaan yang tulus. Waktu terus jalan tanpa kerasa. Obrolan mereka udah ngalir kemana-mana. Dari kerjaan, cerita kampung, sampai mimpi masing-masing. Sampai akhirnya jam dinding di kontrakan Hana nunjukin udah hampir tengah malam. Reza lihat jamnya sebentar, terus menarik napas. Han, kayaknya aku harus pulang deh. Besok pagi kan aku masuk lagi shift pagi. Kalau kesiangan, bisa berabe. Hana langsung manyun. Wajahnya kelihatan kecewa. Hah? Cepet banget rasanya. Aku kira kamu bisa agak lama lagi. Reza ketawa kecil. Lama gimana lagi, Han? Ini aja udah tengah malam. Besok kamu juga kerja lagi kan? Jangan pura-pura lupa. Iya sih, tapi aku betah ngobrol sama kamu. Rasanya tuh jarang banget ada momen kayak gini, Za. Biasanya aku sendirian, nonton TV pun gak ada temennya. Reza mendekat sebentar, nada suaranya pelan. Han, kayaknya aku juga betah. Serius, malam ini aku ngerasa adem aja. Kayak gak sendiri di negeri orang. Hana terdiam, lalu senyum tipis. Za, kamu tuh bisa banget bikin kata-kata sederhana jadi bikin aku nyaman. Reza ikut senyum, tapi langsung coba mencairkan suasana biar nggak terlalu serius. Jangan baper ya, ntar aku jadi GR. Hana ketawa kecil, menepuk bahu Reza. Dasar kamu, emang nggak bisa nggak ngegombal. Reza berdiri, meraih jaketnya yang tadi sempat dipinjamkan ke Hana. Tapi sebelum benar-benar dipakai, dia malah nyampirin lagi ke bahu Hana. Udah, kamu pakai aja. Aku kan cuma jalan sebentar ke kontrakan. Gak bakal kedinginan. Lagian, biar kamu ingat kalau jaket ini aku titipin dulu sampai kita ketemu lagi. Hana tersipu. Tangannya merapikan jaket itu. Za, makasih ya. Kamu selalu ada perhatian kecil kayak gini. Aku seneng banget, sumpah. Reza mengangguk. Lalu berjalan ke pintu. Sebelum melangkah keluar, dia menoleh sebentar. Han, makasih juga udah ajak aku mampir. Malam ini jadi salah satu malam paling enak buatku selama di Taiwan. Hana menatapnya. Senyumnya hangat, matanya sedikit berkilat. Aku juga ngerasa gitu, Za. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa kabarin kalau udah sampai kontrakan. Reza tersenyum lebar. Siap, bos. Tenang aja, kamu istirahat yang nyenyakan. Hana ketawa kecil sambil melambaikan tangan. Good night, Za. Reza melangkah keluar, tapi di hatinya masih terasa hangat. Bukan cuma karena mie instan dan coklat yang mereka makan bareng, tapi karena kebersamaan sederhana malam itu. Ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan, yang bikin Taiwan terasa nggak terlalu asing lagi. Malam itu jadi bukti kalau kebahagiaan nggak harus mewah. Kadang cuma semangkuk mie instan, segelas coklat hangat, dan obrolan ringan bisa bikin hati terasa penuh. Reza dan Hana sama-sama sadar, hidup di negeri orang memang berat, tapi kalau ada teman untuk berbagi cerita, semuanya jadi lebih ringan. Dari kebersamaan sederhana itu, kita bisa belajar bahwa perhatian kecil, kayak bawain makanan, bercanda, atau sekadar nemenin, ternyata punya arti besar buat seseorang yang jauh dari rumah. Karena pada akhirnya, yang bikin kuat bukan cuma uang hasil kerja, tapi juga hubungan yang hangat dan tulus. Semoga yang dengerin cerita ini juga selalu dikasih kesehatan, rezeki yang berkah, dan dikelilingi orang-orang baik. Amin. Kalau kamu nonton ini dari luar negeri, dari mana aja, coba tulis di kolom komentar ya. Biar kita bisa saling sapa, saling cerita, dan saling ngasih semangat.